Halo guys, ketemu lagi barengan saya Iksan. Nah, di depan kita sekarang ini udah kehadiran satu buah smartphone kelas entry level terbarunya Samsung nih guys. Dan ini adalah Samsung Galaxy A04 yang kalau dilihat dari packagingnya ini tuh nggak terlalu banyak perbedaan dari seri yang pendahulunya yaitu Samsung Galaxy A03. Cuman di sini kalau lihat dari bagian displaynya, yang berbeda dari Samsung Galaxy A03 yang sebelumnya itu palingan ada di bumper kameranya ini, yang mana sekarang di Galaxy A04 langsung nempel ke ring kameranya begini ya guys ya. Kalau di seri yang sebelumnya dia masih ada kotak lagi yang nge-layer kayak gitu. Cuma nanti kita bakal lanjutin ya guys ya, apakah ini ada peningkatan yang cukup signifikan dari segi performa maupun kameranya. Pastiin kalian nonton video ini dari awal sampai akhir guys. Oh ya, untuk unit yang kita bakal unboxing kali ini adalah unit dengan varian RAM dan ROM yaitu 4/64 GB, dan untuk varian warnanya sendiri ini udah pasti warna hitam guys. Dan untuk harganya ini tuh punya dua varian ya guys ya. Ada yang 3/32 GB yang kalau bisa kalian beli itu dengan harga 1,4 jutaan gitu, dan untuk unit yang bakal kita unboxing ini dijual dengan harga 1,9 jutaan atau 1,899 juta gitu guys. Oke ya, dan ini kalian juga dapetin kartu perdana dari Telkomsel nih guys ya. Ada bundlingnya juga yang kuotanya kalau dilihat di sini sih 16 GB plus 5 GB. Jadi ya dengan harga segitu dapat bundling kuota kayak gini sih ya udah lumayan menarik ya pastinya. Oke, sekarang kita langsung buka aja ya guys ya biar kita nggak berlama-lama lagi. Dan seperti ini kalau kita lihat dari ketebalan boxnya ini udah pasti kalian mendapatkan kepala charger ya guys ya, yang mana ini masih jadi seri yang paling affordable mengingat ya kepala chargernya masih kalian dapetin gitu guys ya. Oh, ini masih ada segel lagi, ternyata kita harus bongkar ya guys ya. Ya seperti ini, dan kita buka. Oh, bukanya ke depan dan masih ada lagi guys nih segelnya, jadi nggak main-main ya. Ada dua guys, wah. Yang mana di brand sebelah itu ada yang nggak dikasih segel sama sekali. Oke ya, kita buka aja, ini agak keset dan kita lihat seperti apa isi di dalam boxnya. Nah, ini kita dapat satu kotak lagi, kita buka aja dulu bagian sini ya guys ya. Ya seperti ini, dan di sini kita dapetin ya ini quick start guide yang biasanya menyatu sama kartu garansinya guys ya di bagian belakang sini. Nah tuh ada kartu garansinya juga. Jadi gitulah modelnya Samsung sekarang. Dan ini ada satu buah stiker IMEI juga kayak gini. Dan selanjutnya ini ada smartphone-nya, tapi kita pinggirin dulu. Dan ada satu buah kabel charger yang kalau dilihat, wah ini guys peningkatan pertama yang kita temukan ya, yaitu sudah USB Type-C. Nah ini kabelnya udah USB A to USB Type-C, yang mana di seri sebelumnya itu masih pakai micro USB guys. Dan untuk kepala chargernya sendiri ini kalau kita lihat output maksimalnya ini bisa di 15 watt. Kalau yang sebelumnya itu di 10 watt aja guys. Jadi ya ada dua peningkatan yang udah kita temukan di awal kita unboxing HP-nya guys. Oke, jadi ini dia guys HP-nya yang masih dibungkus plastik, dan di bagian depan sini ketulis beberapa keterangan ya, kayak desain layarnya masih membawa Infinity V display, dual kamera setupnya ya, dan satu buah baterai yang nggak ketulis berapa kapasitasnya. Cuman yang saya tahu ini kapasitas baterainya juga masih sama ya guys ya, yaitu sebesar 5000 mAh. Dan sekarang kita lihat seperti apa desain back covernya, dan tara seperti ini guys. Oh, ternyata ini finishingnya glossy guys, kayak gini. Dan wah, untuk impresi awal saya kayak lebih enak yang seri sebelumnya ya guys ya, yang finishingnya tuh doff gitu guys. Jadi ya nggak terlalu gampang kotor ya. Ya ampun, ini susah banget ngituin stikernya. Ya seperti ini untuk tampilan jelasnya guys ya, ini glossy banget dan warna hitam. Dan ya paling untuk patternnya ya cuman begini aja guys, jadi nggak ada pattern khusus. Ya secara impresi awal sih nggak tahu kenapa kayak saya lebih suka dengan seri yang sebelumnya guys, yaitu Galaxy A03. Dan ini ada dua buah lensa kamera tentu aja, yang mana resolusi kamera utamanya sekarang meningkat yaitu 50 megapiksel, dan ini peningkatan yang ketiga yang kita temukan di Samsung Galaxy A04 ini guys. Untuk port-portnya sendiri ini ada satu buah lubang mikrofon ya, yang biasanya ini disebut noise cancellation, dan di bagian kanan ada satu buah tombol volume, tombol power,
Dan juga di bagian bawahnya di sini ada grill speaker, port charger USB Type C ya guys ya pastinya, dan satu buah mikrofon lagi, dan juga ada jack audio 3,5 mm di bagian sini. Dan sebelah kirinya kalau kita cek ini harusnya sih dia udah dedicated ya guys ya, alias udah triple slot kayak di seri sebelumnya, karena kalau bukan ini bakalan jadi deal breaker banget sih. Nah, jadi udah dedicated juga ya guys ya, yang sayangnya nggak ada seal karetnya di bagian ujungnya. Jadi ya rawan banget nih kalau misalkan nggak sengaja kecipratan air atau kemasukan air gitu, jadi gampang banget guys. Oke ya, sekarang kita coba nyalain dulu smartphone-nya. Oke, jadi ini udah saya nyalain smartphone-nya guys, dan udah saya selesai setting-setting juga, cuman belum saya install aplikasi apapun dan bahkan belum saya koneksikan ke jaringan sinyal internet, karena khawatir langsung otomatis update gitu ya. Karena di sini saya mau di awal-awal nyalain HP-nya, mau nunjukin ke kalian kalau kalian ambil varian 4/64 GB, berapa sisa memori internal dan yang terpakai di pertama kali kalian nyalain HP-nya gitu guys ya, waktu kalian awal-awal nyalain HP-nya. Nah, kalau kita cek di sini untuk memori yang terpakai yaitu sebanyak 16,67 GB atau 26%, yang artinya sisanya itu sekitaran 48 GB guys. Jadi ya bisa dibilang di tahun 2022 ini ya cukup mepet ya kalau misalkan kalian beli yang varian RAM memori internal 64 GB. Walaupun ada opsi lain ya guys ya, kalian bisa tambahin pakai memori micro SD up to 1 TB di HP ini. Cuman ya kalau misalkan kita bisa dapetin memori internal yang gede, kenapa harus nambah lagi ya gitu guys maksud saya. Dan selanjutnya untuk sistem softwarenya sendiri, ini kita dapetin yang versi core ya guys, yaitu One UI 4.1 dengan basis Android 12. Paling nggak ya udah versi Android 12 ya guys ya, walaupun versi One UI-nya masih yang core. Kenapa yang core? Karena ini memang kelasnya entry level, yang dipakai chipsetnya juga tergolong kentang ya guys ya, yaitu MediaTek Helio P35. Kalau yang di versi sebelumnya itu UniSoC T606, yang sejujurnya secara performa menurut saya guys ya, itu harusnya lebih tinggi yang UniSoC T606 di versi yang sebelumnya. Nah, kalau misalkan saya salah, coba deh kalian coba bantu tulis aja di kolom komentar yang ada di bawah tentunya. Nah, kalau gitu sekarang saya coba konekin lagi ke internet ya guys ya, dan kita bakal nanti cek beberapa hal dari HP ini lewat aplikasi yang bakal kita install. Oke, jadi udah saya koneksi nih ya guys sama jaringan sinyal WiFi yang otomatis terkoneksi jaringan internet, dan saya juga udah install beberapa aplikasi kayak Game Real Drum dan juga aplikasi Sensor Box buat nanti kita cek ya apakah sensor-sensor di HP ini tuh lengkap atau enggak. Tapi sebelum itu saya mau kasih lihat ke kalian guys untuk kecepatan baca daripada Face Unlock-nya, karena memang sayang banget di HP ini juga nggak disediain fitur fingerprint scanner ya guys ya, dan untuk kecepatannya buat saya sih Face Unlock-nya ini lumayan cepet guys. Nah, kalian bisa lihat sendiri, dan ini tuh padahal ada tiang dan juga jauh. Ini akurasinya juga bagus banget nih. Jadi aman ya kalau misalkan kalian mau pakai fitur fitur Face Unlock di HP ini. Nah, kayak gitu guys. Dan selanjutnya kita bakal cek untuk sensor-sensornya lewat aplikasi Sensor Box. Yang mana kalau dilihat ini sensornya ya sayang banget kurang lengkap ya guys ya, alias minimalis, karena yang disediain yang paling berguna adalah sensor cahaya ini, yang mana kalau misalkan kalian pakai fitur adaptif kecerahan layar gitu, ini masih berguna banget guys. Cuman yang menurut saya paling berguna itu adalah sensor orientasi dan magnet ini, yang sayangnya memang nggak disediain. Jadi buat kalian yang mau pakai fitur kompas kayak gitu nggak bisa di HP ini guys. Dan selanjutnya kita coba tes pakai Game Real Drum ya guys ya untuk touch delay, dan ya kalau misalkan kalian pengen hiburan sedikit ya buat main game ringan kayak gitu ya, kali aja kalian suka main game Real Drum kayak gini. Dan kalau kita lihat guys bareng-bareng ini lumayan enak guys ya, nggak ada touch delay dan lancar terbilangnya juga. Dan untuk speakernya sendiri ya, kalau kalian perhatikan ini tuh didengar di telinga saya guys, ini tuh lumayan enak guys. Walaupun ya masih mono speaker aja, jadi bukan stereo speaker. Ini udah aman ya, untuk touch delay nggak ada delay, dan ya untuk dipakai gini sih ya harusnya aman-aman aja guys. Nah, selanjutnya di sini saya mau buka aplikasi kameranya ya guys ya, buat kasih lihat ke kalian kalau misalkan di dalam aplikasi kameranya ini ada beberapa menu yang disediain, yang sayangnya juga minimalis guys, yaitu ada mode pro, panorama, makanan, dan hyperlapse. Jadi nggak ada yang namanya foto mode malam kayak gitu ya. Dan misalkan kalian pakai untuk perekaman videonya, untuk lensa kamera depan dia bisa merekam di resolusi Full HD 30 fps, dan kamera belakangnya
kita lihat ya di Full HD 30 fps juga. Dan untuk nanti sampel foto dan videonya bakal saya taruh seperti biasa di akhir video ya guys. Jadi pastiin kalian nonton videonya ini dari awal sampai akhir. Nah, yang selanjutnya di sini saya mau nunjukin ke kalian nih guys ya, bagaimana kualitas layar TFT PLS LCD-nya ini ya guys ya, yang resolusinya memang sayang banget ini masih di SD Plus aja. Yang artinya dari segi spesifikasi layar ini nggak terlalu banyak atau bisa dibilang masih dibilang sama ya guys ya, sorry sama yang seri sebelumnya yaitu Samsung Galaxy A03 yang masih juga pakai panel PLS LCD dan resolusinya juga masih terbatas di SD Plus aja. Tapi ya buat saya guys, kalau misalkan ngomongin smartphone Samsung ya kalian nggak perlu ragu lagi ya. Dan ini kalau kalian cek ya di aplikasi YouTube ini kalian bisa video playback di 1080p. Dan untuk kualitasnya kayak gini guys, yang mana saya rasa ya lagi-lagi untuk kualitas layar Samsung walaupun ini PLS LCD guys ya dan resolusinya SD Plus ya masih dibilang tajam dan jernih pastinya. Ya kayak gini ya guys ya untuk gambarannya, kualitas layarnya. Dan mungkin kayak gitu aja ya guys ya yang bisa saya bahas lewat video unboxing soal HP ini. Mungkin lebih detailnya lagi kalian tungguin aja video review soal HP ini yang bakal tayang mungkin sekitar semingguan atau 2 mingguan lagi guys. Jadi kalian pastiin subscribe channelnya biar nggak ketinggalan informasi lengkap soal HP ini. Nah tapi kalau saya boleh kasih kesimpulan awal soal HP ini ya guys ya, dengan harga segini, apalagi kalau misalkan kita bandingkan dengan seri pendahulunya yaitu Samsung Galaxy A03, peningkatannya itu nggak terlalu berasa ya guys ya, karena peningkatannya hanya ada di sektor kamera aja, yang mana tadinya tuh 48 megapiksel menjadi 50 megapiksel, serta untuk port chargernya yang tadinya micro USB jadi port charger USB Type-C, yang kalau misalkan ya kecepatannya ini bisa 25 watt atau 18 watt itu ya saya rasa bakalan berasa banget. Cuman karena peningkatannya dari 10 watt ke 15 watt jadi ya saya rasa sih nggak bakal jauh berbeda guys. Dan sisanya ya kayak tadi saya bilang, kalian tunggu aja video review soal HP ini pastinya. Dan sebelum saya tutup lagi guys videonya, buat kalian yang mungkin masih punya pertanyaan soal HP ini, seperti biasa jangan sungkan tinggalin pertanyaan kalian di kolom komentar yang ada di bawah ya, dan jangan lupa klik tombol like-nya dan di-share ke teman-teman kalian kalau ngerasa video kita kali ini bermanfaat. Ya jadi saya rasa gitu aja ya guys ya. Sampai di sini saya pamit dan sampai kita ketemu lagi di video unboxing berikutnya. Oke, jadi ini adalah hasil perekaman video dari lensa kamera depannya guys, yang direkam di resolusi Full HD 30 fps. Dan gak tahu kenapa ya guys ya, ini udah record yang kedua, ternyata waktu jadi hasilnya itu gambarnya patah-patah guys. Iya kayak gini tuh. Tapi untuk kualitas warnanya ya saya rasa sih ini emang kurang saturasinya ya guys ya, dan untuk dynamic range-nya juga nggak kelihatan begitu luas. Tapi untuk SDR-nya ya lumayan bagus ya guys, karena waktu di kondisi backlight kayak gini dia bisa nyesuaiin buat yang ngasih lihat tampilan wajahnya guys, jadi nggak terlalu gelap gitu. Nah kayak gini ya. Jadi menurut kalian gimana untuk kualitas perekaman videonya, apakah bagus atau enggak? Kalian bisa tulis saja di kolom komentar yang ada di bawah.